Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran kode etik, kasus Enron dan KAP Anderson. Sebelum mulai penjelasannya, perkenalkan nama saya Yuyun Oktaviani Dwi Karlina, NIM 2019-12135 dari kelas 4C dengan mata kuliah Pengauditan 1 dari Universitas Muria Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa sih kasus Enron dan KAP Arthur Andersen itu? Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Lalu, KAP Arthur Andersen merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five, dan sejak pemisahan bisnis jasa atestasi menjadi fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen. Yang selanjutnya yaitu kerjasama antara KAP Arthur Andersen dan Enron. Yang pertama, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan kepala internal audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. C. Sebagian besar staf accounting Enron berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktik akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Yang ketiga, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. Yang keempat, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar dan naik sebesar 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi sebesar 644 juta. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar tersebut dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Yang kelima, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Yang keenam, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal pada bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investasi atas kebangkrutan Enron sebagai penghambat terhadap proses peradilan.
Yang ketujuh, KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, yaitu pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Yang ke-9, pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Yang ke-10, tanggal 4 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Kemudian yang pada tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker telah direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang diberhentikan dan membuat atau membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Kemudian yang ke-12 yaitu pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Yang terakhir yaitu yang ke-13, yaitu pada tanggal 5 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang dapat disimpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dan dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan lakukan. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.